Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mesin TV substream ya. Ini ada di depan saya ada mesin TV sub 21 in stream. Dalam video ini kita akan membahas bagian-bagian dari blok mesin TV sub ini ya. Jadi kita akan belajar bersama mengenal bagian-bagian dari mesin TV substream. Oke, jadi yang pertama kita tentunya akan menemui di TV mesin sub ini ada namanya tuh bagian regulator. Nah, bagian regulator itu yang mana sih Bang? Itu kan. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung atau belum tahu tuh bagian regulator itu yang mana, gitu kan. Dari regulator itu ada dua ya. Ada bagian sisi primer, ada bagian sisi sekunder. Terus bagian yang primer itu yang mana, gitu kan. Misalnya ada teman-teman yang tanya tuh bagian yang primer yang mana Bang. Nah, jadi yang primer itu ini ya, dari listrik 220 ini ke sini. Sini trafo nih ya. Sini. Nah, sampai sini. Nah, itu bagian primer. Nah, dari mesin sub ini itu bagian primer itu meliputi komponen apa aja gitu. Biasanya teman-teman kok ada yang belum tahu ini itu namanya apa Bang gitu kan. Nah, jadi kita akan bahas ya. Yang pertama yang hitam ini namanya saklar. Nah, ini on off. Nih kayak gini. Terus yang ini tentu saja udah tahu ya ya. Ini sakring. Nah, yang ini itu PTC. PTC. Nah, yang ini itu namanya dioda breakde. Nah, ini namanya dioda breakde. Nah, yang ini itu namanya lilitan atau filter tegangan 220. Yang berikutnya ini yang paling gede ini ya, ini adalah kapasitor. Ini nilainya biasanya 400 volt ya, nilai tegangannya, nilai ininya 400 volt, kadang 220 mikrofarad. Ini ya, ini kan 400 volt 220 mikrofarad. Terus yang ini apa sih Bang, kok ditempel di pendingin gitu kan. Nah, ini itu namanya ini STR. Jadi TV sub ini menggunakan STR 6553. Agak blur ya kameranya, kurang ini. Tapi intinya itu menggunakan STR 6553. Terus yang berikutnya, nah yang nggak kalah penting ini nih, ini namanya trafo switching. Ini yang komponen yang bisa menginduksi tegangan dari tegangan primer ini diinduksi ke tegangan sekunder. Ntar keluar tegangan sekunder. Di sini ada keluar tegangan V+ yang 125, ada yang hanya 26 dan lain-lain. Oke, sekunder udah paham ya. Selanjutnya kita akan menuju di blok horizontal. Jadi blok horizontal itu yang mana? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya. Jadi blok horizontal ini yang ini nih. Nah, dari sini ke sini, ini nah sini. Nah, ini itu komponennya apa aja sih blok horizontal. Nah, yang pertama tuh udah ada, pasti ada flyback. Ini namanya flyback nih.
Yang kedua ini ada lagi, ini namanya transistor horizontal. Terus ada lagi, nah ini nih ada lilitan ini nih. Ini lilitan. Ini ada kapasitor, ini kapasitor blok horizontal ini. Nah, ini nih ada namanya dioda damper. Nah, yang ini nih ya. Ini dioda damper. Nah, ini ada namanya trafo drive horizontal. Ini namanya trafo drive horizontal. Nah, ini ya. Terus nah sini ini ada, ini kapasitor juga, kapasitor Miller. Terus yang berikutnya blok vertikal. Jadi blok vertikal itu yang mana? Nah, yang blok vertikal itu yang ini nih blok vertikal. Blok vertikal itu udah pasti ada namanya IC vertikal. Nah, ini ada kapasitor juga, elko ini ya. Ini kapasitor, ada resistor, ada dioda, dan dioda. Nah, untuk di TV sub ini, di sub SIM ini menggunakan IC vertikal dengan nomor seri LA78040. Nah, ini ya, ini tulisannya LA78040. Nih, yang berikutnya blok mana? Nah, ini ada namanya blok penurun tegangan. Nah, di sini ini dari tegangan yang keluar dari sini ini diturunkan di tegangan 5 volt menggunakan IC 7805. Nah, ini tegangan dari tegangan output ini biasanya 14 volt atau 12 volt itu diturunkan menggunakan IC 7805 menjadi tegangan 5 volt. Ini ada transistor ini. Terus yang berikutnya blok mana, Bang? Nah, yang ini berikutnya ini namanya blok suara. Nah, ini blok suara. Nah, di TV sub ini tuh menggunakan IC suara dengan nomor seri. Bentar ya, nggak kurang ini. LA 7297 dengan nomor seri TDA 7297L. Ya, si suara. Nah, yang berikutnya ini nih ada blok tuner. Ini waktu masih analog. Nah, kayak gini ya, ini blok tuner tapi masih analog ya, belum digital. Makanya TV ini sekarang itu harus menggunakan namanya STB tuh. Terus kita akan dibalik ya PCB-nya ya, biar tahu di bawah itu tuh ada komponen apa aja gitu kan. Nah, kita balik ya. Nah, ini TV kebetulan masih ori ya, masih ori, ini belum pernah servis sebelumnya. Jadi kita sedikit review bentuk mesinnya kayak gini ya. Ini solderannya dari pabrik itu memang bagus-bagus banget ya, awet ini. Makanya TV sub yang model kayak gini tuh bisa sampai 10 tahun itu nggak bakal rusak, awet, karena ya emang dari kualitas komponennya yang bagus, solderannya yang bagus. Nah, ini di bawah, di balik PCB ini ada namanya IC Micom. Nah, ini IC Micom ini. Nah, ini serinya. Ini serinya ya, 067W WJZZ. Nah, ini nomor seri IC Micomnya. Jadi yang mengatur semua perintah dari pengganti channel, terus pengatur suara,
terus mengatur channelnya itu dari IC Nikom ini di sini tuh. Nah ini nih, ini ada namanya IC memori yang menyimpan program. Nah di sini ya, programnya disimpan di sini, misalnya channelnya itu simpan di sini. Nah tadi ini blok regulatornya ya, kalau di bawah PCB itu jelas ya. Jadi yang blok regulator itu biasanya ditandai dengan garis blok hitam ya, yang tebal sini nih. Nah ini nih, ya, ini tandanya itu garis blok power supply ya, regulator power supply. Nah ini nih tandanya nih. Jadi yang di dalam garis hitam ini itu blok power supply bagian primer. Yang di luar ini sampai sini ya, ini itu blok power supply bagian sekunder. Nah ini playback, kaki-kakinya kayak gini bentuknya. Ini IC vertikal tadi ya, nah kayak gini kakinya. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita. Mari kita belajar bersama-sama mengumpas TV tabung. Karena kan TV tabung emang udah langka ya, tapi secara kualitas itu lebih bagus, secara kawetan lebih bagus dari TV LED. Sekian, terima kasih. Bila ada salah ucap saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.